warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linawati, CGP Angkatan 10 dari SDN 002 Harapan Makmur, Rokan Biru. Dalam video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Bambang Sudarman, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bagan Sinembang. Dan yang kepala sekolah yang kedua adalah Ibu Dani dari SDS Al-Wasliyah Bagan Sinembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Linda, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu, Bu Linda? Iya, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang tugas saya sebagai guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Siap ya Bapak ya? Ya, boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentang dilema etika ya? Dilema etika. Ya, coba ulang dari pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, masalah dilema etika ini memang secara moral kita kan memilih dua opsi itu. Ya kan, dua opsi antara yang benar dan yang benar kalau nggak salah ya. Iya. Antara yang benar dan yang benar, tapi kita mencari yang paling benar kan gitu. Tapi dalam opsi ini biasanya saya memberikan masukan-masukan kepada yang bermasalah antara yang benar dan mencari yang paling benar ini. Kita telaah secara secara teliti gitu, bagaimana supaya mencari opsi yang paling benar itu tidak merugikan salah satu pihak gitu. Mungkin secara bisa dibilang secara kekeluargaan, diskusi kepada yang bermasalah. Berarti intinya berdiskusi ya Pak? Iya, betul. Untuk memilih antara kebijakan itu atau keputusan itu, walaupun sama-sama benar, kita memilih mana yang lebih benar gitu. Yang dibutuhkan dan tidak merugikan orang lain ya Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya, setiap permasalahan di sekolah ini biasakan itu diawali dengan diskusi, ya kan? Kemudian apa permasalahannya baru dianalisa. Kemudian setelah dianalisa permasalahannya baru dibuat perumusannya, macam mana cara pemecahan masalah dan pengambilan solusi. Tergantung dari permasalahannya itu apa gitu kan. Antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, bahkan antara siswa dengan guru kan gitu. Jadi kita lakukanlah secara diskusi, kemudian kita analisa, kemudian kita bentuk solusi, ya kan, terbaik, bagaimana pengambilan keputusan terbaik yang tidak merugikan, artinya tentang peraturan sekolah, ya, tentang kearifan lokal sekolah itu juga. Gitu. Mungkin itu aja. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau
prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk memecahkan masalah atau memecahkan kasus yang ada di sekolah? Langkah-langkah ya. Langkah-langkah itu kalau permasalahan di sekolah itu rata-rata langkah-langkah yang paling utama itu ya tetap yang kita awali ya kita melakukan pendekatan semacam diskusi lah gitu kan. Setelah pendekatan apa permasalahannya, kemudian kita lakukan briefing kepada guru-guru, kepada yang bermasalah, ya kan. Baru ya intinya kan tetap di ujungnya dia solusi. Solusi yang terbaik, bagaimana pemecahan masalah terbaiknya itu bagaimana, dan keputusan itu sekali lagi tidak merugikan salah satu pihak atau merugikan sekolah atau merugikan yang bersangkutan gitu. Artinya tetap dilakukan secara dinamis. Ya, berarti melakukan pendekatan untuk mengetahui masalah-masalahnya, gitu ya Pak ya. Betul. Dengan kata lain, mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam situasi itu ya Pak. Kemudian mengadakan diskusi, menganalisa masalahnya. Betul. Baru Bapak membuat keputusan. Nah, keputusan itu tidak merugikan pihak manapun, gitu Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang paling penting itu menyambungkan komunikasi antara yang bermasalah dengan yang bermasalah. Kan? Artinya adanya komunikasi yang aktif, ya, komunikasi yang aktif, baik dan menyambung, artinya sejalan, sehingga dengan adanya komunikasi ini pastinya kalau ada komunikasi yang baik, pastinya permasalahan apapun itu berujung dengan kebaikan juga. Itu artinya memang dijalin komunikasi yang inilah saling keterbukaan, ya kan, komunikasi tadi saling percaya kan gitu. Kemudian sehingga tercipta pengambilan keputusan yang memang betul-betul tepat. Nah, intinya kita jalin komunikasi yang baik kepada yang mitra-mitra kita, kepada yang bersangkutan, khususnya kepada yang memang ada, kalau ada guru bermasalah atau siswa yang bermasalah di dalam sekolah. Berkomunikasi yang baik ya Pak ya, Iya, yang betul. aktif kepada pihak-pihak Iya. yang Karena terkait tantangannya dan yang terlibat. kalau komunikasi ini tidak baik, kita akan sulit untuk menyelesaikan masalah. Kalau komunikasi antara A dan B tidak baik, kan artinya permasalahan itu tidak selesai. Nah, makanya kita berorientasi, berkomitmen ketika ada masalah ya dikomunikasikan dengan baik. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya banyak. Tantangannya. Iya, tantangan itu kalau kita ngambil keputusan, yang pertama sumber daya manusia yang pertama. Yang sumber daya manusia itu, kemudian di dalam sumber daya manusia itu ada perbedaan yang tidak bisa kita satukan. Kadang perbedaan yang sulit kita satukan atau dibuat tujuan bersama, itu memang karena kita memimpin karakter satu orang, 2 orang, 3 orang, 50 orang dalam kita memimpin di sekolah sebagai kepala sekolah, ya kan. Anggota saya itu ada sekitar 56 orang, 56 karakter ini pastinya berbeda-beda. Nah, makanya yang paling kita hal yang selama ini merupakan tantangan itu menyatukan pendapat yang berbeda menjadi bisa menjadi atau membuat diarahkan menjadi satu tujuan. Itu yang paling menyapa itu. Yang merupakan tantangan. Iya, menjadi tantangan. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, tergantung dengan permasalahannya ya. Kita akan memilah-milah, mengidentifikasi masalah. Terkadang kan ada permasalahan-permasalahan ringan, sedang, dan ini kan berat kan. Permasalahan itu kan ada permasalahan ringan. Kalau permasalahan ringan ini sedang, mudah-mudahan bisa kita selesaikan secara tepat dan akurat gitu. Nah, kalau permasalahan, cuman kadang kan kita berbenturan dengan permasalahan yang berat. Nah, ini kan butuh proses, butuh penanganan khusus. Itu tadi kembali kepada komunikasi tadi kan. Artinya kalau permasalahan berat ini kan komunikasi tadi kurang bisa menyambung gitu. Jadi untuk hal ini memang mengambil langkah-langkah yang tepat ya. Seperti itulah kita mengidentifikasi masalah, masalah ringan, sedang, berat. Ya kalau yang ringan sedang itu kita selesaikan dengan secepat mungkin. Kemudian kalaupun yang masalah berat itu kan butuh proses. Nah itu pun kita berusaha bagaimana kita selesaikan secara cepat juga. Super sekali Bapak ya. Iya. Apalagi? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak orang yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Hierarki kepengurusan itu kan kita kepala sekolah ada wakil, ya kan? Wakil ada kurikulum, ada BK, ada kesiswaan, kan gitu. Nah permasalahan ini kan kadang ada permasalahan yang memang berasal dari tadi berat, ringan, ringan, sedang, berat. Kemudian ada permasalahan yang dari dalam dan ada permasalahan dari luar kan gitu. Nah kalau permasalahan yang dari dalam, kita memang membutuhkan orang-orang yang sekitar kita ya untuk membantu kita menyelesaikan masalah ini kan gitu. Seperti kalau dari antara siswa dengan siswa berarti itu kesiswaan kan. Kemudian ada antara guru dengan guru berarti kita membutuhkan wakil kepala sekolah. Artinya kita memanfaatkan hierarki kepengurusan kepemimpinan ini secara tepat gitu. Artinya kita konsentrasi kepada orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian apalagi untuk masalah yang di luar. Nah masalah di luar ini kan kita ada humas, mungkin humas, kemudian dengan masyarakat sekitar sekolah, kemudian bila perlu dengan pihak luar sekolah, artinya tokoh masyarakat. Kalau permasalahan ini dari luar ya, itu kita ambil, kita minta pendapat keputusan dari pihak-pihak luar juga. Kemudian nih Pak, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Iya, khusus untuk dilema etika ini ya. Iya. Dalam dilema etika ini kan memang mengambil keputusan yang sama-sama benar nih, tapi yang kita cari yang paling benar gitu kan. Jadi memang betul ada semacam langkah-langkah khusus saya selaku kepala sekolah untuk mengambil tindakan mengambil keputusan ini kan gitu. Salah satunya apa? Itu tadi diskusi kan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ya teamwork, memanfaatkan hierarki kepemimpinan kan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalaupun memang ini, tapi saya rasa sih karena ini dilema etika itu kan jarang sih yang berat kan. Yang paling contoh kasusnya seperti guru permisi gitu kan. Kemudian dia permisi karena apa? Entah karena orang tua sakit, anak sakit, itu kan hal-hal yang yang sangat mendesak dan sangat sangat dibutuhkan gitu. Jadi kita selaku kepala sekolah juga menimbang rasa kan, tidak terlalu tidak terlalu kaku,
bagaimana menyelesaikan masalah itu kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jawaban Bapak super semua, saya dengar ya Pak ya. Terima kasih. Nah, jadi terima kasih banyak ya Pak telah meluangkan waktunya untuk wawancara kita ini. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan kedepannya Bapak semakin sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih. Permisi ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.